Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di dua video sebelumnya kita membahas tentang pemilihan umum dan kemudian perselisihan hasil pemilu di beberapa negara dan juga penyebab timbulnya permasalahan perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Di video yang ketiga ini akan membahas tentang perselisihan hasil pemilu yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarah pemilihan umum di Indonesia, yang pertama kali pemilu itu dilakukan pada tahun 1955. Ini adalah tonggak sejarah pemilihan umum pertama kali yang diadakan di Republik Indonesia. Di dalam pemilihan umum yang pertama ini tidak ada sengketa dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian pemilihan umum di tahun 1971. Di sini pun pemilihan umum juga tidak ada sengketa. Karena presiden dalam tanda petik sebagai hakim itu bisa menyelesaikan sengketa yang ada di dalam pemilihan umum. Sehingga pemilihan umum itu tidak sampai pada atau tidak timbul ke permukaan. Kemudian di era Orde Baru di pemilihan umum mulai dari 1977 sampai 1997 itu diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan karya. Golongan karya sebagai golongan atau partai politik penguasa selalu mendominasi di setiap pemilihan tersebut sehingga muncul protes dari 2 partai politik yang lainnya yaitu PDI dan P3. Namun protes tersebut juga bisa diselesaikan karena presiden ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bisa menyelesaikan protes-protes yang dilakukan oleh partai politik. Kemudian setelah reformasi, pemilu diadakan di tahun 1999. Di sini sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum itu diselesaikan oleh Panwaslu. Memang ada beberapa sengketa yang dibawa atau diajukan ke Mahkamah Agung, namun karena Undang-Undang Pemilu itu mengatur pemilihan umum itu apabila terjadi sengketa maka diselesaikan oleh Panwaslu, maka Mahkamah Agung memutus tidak berhak untuk menyelesaikan perkara sengketa pemilu, yang berhak adalah Panwaslu. Nah, kemudian setelah munculnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan umum diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu permasalahan pemilihan umum di Indonesia itu apa saja? Nah, kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum, ada 4 masalah ketika dilaksanakan pemilihan umum. Nah, ini akan kita lihat masing-masing permasalahannya dan juga lembaga yang menyelesaikan. Jadi, lembaga yang menyelesaikan permasalahan PHP itu tergantung dengan apa sebenarnya masalah yang diperselisihkan. Karena di dalam pemilu itu juga ada aspek hukum pidananya, administrasinya, dan juga penyelenggaraannya, dan tentang penetapan hasil pemilihan umum. Dan masing-masing nanti akan ada lembaga tersendiri yang akan menyelesaikan. Untuk permasalahan tindak pidana pemilu, nah di sini yang menyelesaikan adalah Bawaslu dan Panwaslu. Kemudian setelah itu dilimpahkan ke kepolisian. Kepolisian melimpahkan kejaksaan, kemudian dilakukan persidangan di pengadilan. Itu proses untuk tindak pidana yang ada di dalam pemilihan umum. Kemudian untuk pelanggaran administrasi, nah di sini untuk pelanggaran administrasi yang menyelesaikan adalah KPU, dalam ini adalah Komisi
Pemilihan Umum di tingkat pusat atau KPUD, Komisi Pemilihan Umum Daerah. Nah, ini juga dibantu oleh data-data yang diperoleh dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan atau Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Kemudian untuk permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilu itu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sementara itu untuk perselisihan hasil pemilu dalam hal ini adalah penetapan hasil pemilihan umum itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Mengenai penyelesaian PHPU ini merupakan sengketa konstitusional pemilu. Artinya perselisihan hasil pemilu itu tidak hanya sekedar terkait untuk menentukan angka-angka hasil pemilu, tetapi juga terkait dengan kualitas dari pelaksanaan pemilu. Nah, untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemilu itu dilihat dari asas-asas yang ada di dalam pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Nah, kenapa dikatakan PHPU itu merupakan sengketa konstitusionalitas? Ya, karena konstitusi kita mengatur tentang pelaksanaan pemilu itu berdasarkan pada asas luber dan jurdil. Artinya luber dan jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, ini merupakan tolok ukur untuk mengukur kualitas dari pelaksanaan pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam hal sengketa pemilu merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada upaya hukum banding dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sehingga memang berkaitan dengan yang bersifat kuantitatif, yaitu menyelesaikan sengketa terkait dengan angka signifikan hasil akhir dari pemilu dan juga mengadili konstitusionalitas pelaksanaan pemilu. Dalam ini adalah asas-asas pemilu apakah itu dilaksanakan atau tidak. Nah, pemilu yang ada di Indonesia itu untuk memilih siapa saja, ya ada yang namanya pemilu legislatif. Nah, pemilu legislatif ini memilih anggota DPR pusat, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian ada pemilu legislatif. Ini terdiri dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, pemilihan umum bupati dan wakil bupati, dan pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota. Inilah pemilu yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.